Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada ya yang tanya-tanya gimana caranya belajar soal pelumasan gitu ya. Yang banyak menjelaskan secara bebas, secara terbuka itu banyaknya ada di machinerylubrication.com. Di situ banyak dijelaskan seluk-beluk detail-detail kecil seputar pelumasan. Kelemahan oli PAO apa, kelemahan oli grup 3 apa, kelemahan oli grup 2 apa, kelemahan oli grup 1 apa. Tentu ini harus kita kombinasikan dengan pengetahuan soal pelumas. Maaf, maksud penulis dikombinasikan dengan oli yang ada di pasaran. Kita harus jeli untuk melihat sebenarnya oli yang ada di pasaran itu tipenya seperti apa. Karena sekarang ini istilah full sintetik itu sudah betul-betul dirusak ya. Jadi yang namanya oli full sintetik itu wis jauh lah dari pengertian masa lalu, baik dari sisi kemampuannya maupun ya bahannya. Harganya juga masa oli full sintetik cuma di bawah 100.000, cuma di bawah 200.000. Full sintetik kalau beneran itu pasti harganya di bawah 300.000, di atas 300.000 mestinya ya. Kalau full 100% ya. Tapi jarang lah. Sekarang ini kalau pingin cari oli yang kualitasnya setara oli full sintetik masa lalu, itu cuma bisa dicari dari oli PAO. Ini nggak peduli buatan Jerman atau buatan manapun lah ya. Karena ada juga oli Jerman ya, yang ternyata kalau di luar Jerman full sintetiknya nggak berlaku lagi. Jadi mungkin cuma di Jerman tok berlaku, di luar Jerman nggak berlaku. Ya repot lah ya. Masalahnya lagi adalah karena teori-teori yang ada di dunia oli itu banyak ya yang nggak berlaku ya, terutama karena kita itu sulit mengidentifikasi ya sebenarnya oli ini bahannya apa. Yang namanya oli itu sangat terpengaruh dengan bahan oli itu sangat-sangat mempengaruhi kualitas atau kemampuan oli, terutama untuk motor ya. Bedanya motor dengan mobil apa? Motor itu RPM-nya tinggi, mobil enggak. Mobil itu beban komponennya lebih berat daripada kalau di motor. Ya ini tentu membuat kebutuhan olinya beda. Makanya sering kita jumpai kalau motor matic itu pakai oli motor matic, oli Jaso MP. Kemampuannya olinya nggak begitu sip. Tapi begitu pakai oli PCMO, oli mobil bensin tentunya ya, walau juga bisa oli mobil diesel juga sip, malah halus mesinnya, lebih tahan lama gitu ya. Tapi sekali lagi ya, kita ini kesulitan untuk implementasikan teori-teori ke oli-oli yang di pasaran karena ya bahan olinya nggak ketahuan.
Pabrikan itu suka rahasia-rahasiaan. Yang namanya detail info yang penting-penting ya, yang kritikal, yang menunjukkan kemampuan dari olinya seringkali tidak di-sharing. Bahkan ada ya pabrikan itu yang bahkan data pour point, data tuang olinya itu nggak dicantumkan, karena memang pour point itu banyak membocorkan rahasia bahan olinya, walau ya masih bisa diakali juga pour point, karena ada istilah aditif yang membuat pour point olinya jadi lebih rendah gitu ya. Kita nggak bisa apa-apa karena ya kita dapat bahan oli tanpa tahu informasi yang ada di dalamnya, apa bahannya, apa konsentrasinya, yang rasionya ini berapa, nggak tahu. Mungkin ada yang ngomong, "Duh mas, kan ada namanya UOA mas, Used Oil Analysis, atau VOA, Virgin Oil Analysis." Ya jangan disamakan lah ya. Jangan disamakan analisa oli lokal dengan yang di luar. Analisa oli lokal itu apa sih? Kan cuma partikel itu, aditif itu. Mana ada uji oli lokal itu yang menunjukkan bahan oli? Nggak ada. Penulis cuma lihat itu di analisa olinya Eropa ya, dimana dilakukan uji Phosphoriol Transform Infrared atau apalah FFTIR ya, yang menunjukkan adanya kandungan bahan apa saja yang ada di oli. Jadi ada analisa, oh oli ini mengandung PaO, oh oli ini dari bahan grup 3, oh oli ini dari bahan grup 2, seperti itu. Untuk yang di Indonesia, penulis tidak pernah lihat hasil analisa seperti itu. Maksimal ya di TV, oh ininya berapa, oh ininya berapa, boron berapa, kalsium berapa, magnesium berapa. Dan itu useless, nggak berguna, karena kalau di Indonesia yang sangat mempengaruhi kemampuan oli itu bukan dari aditifnya. Kalau di Indonesia yang mempengaruhi kualitas oli adalah bahan olinya. Jadi sangat sulit ya kita membedakan bahan oli ini, apalagi ketika makin lama bahan oli itu makin langka. Jadi bahan PaO itu makin langka sehingga harga jadi sangat mahal. Perlu diingat juga bahwa kalau di Indonesia ini lebih banyak daur ulang daripada kilang minyak. Lebih banyak yang dari oli bekas daripada yang buat oli baru. Mungkin ada pengecualian, tapi ya kan kebanyakan seperti itu. Mungkin ada yang ngomong, oh oli ini formulanya oke gitu ya. Tapi kalau bahan olinya nggak oke, ya hasilnya maaf saja nggak oke. Kayak yang di teori oli hidrocracked kemampuannya hebat sama seperti PaO, tapi ya nyatanya ya di lapangan apa kita bisa membedakan antara oli hidrocracked dengan hydrotreated ya. Untuk yang nggak tahu, hidrocracked itu yang grup 3, hydrotreated itu yang grup 2. Kalau oli full sintetik itu harusnya bahannya PaO, ester gitu, tapi ya sekarang sudah enggak lagi.
Kalau oli bekas terus dimasukkan grup apa? Entahlah. Dari pabrikannya sendiri, pabrikan olinya sudah ya ngomong kok. Pakai bahan grup 3 itu nggak beda kok dari bahan oli apa? PAO. Jadi pakai grup 3 dianggap sudah nggak beda dari PAO. Apalagi kalau yang bahannya oli bekas. Bahan oli bekas disebut setara dengan grup 2. Kita sebagai konsumen nggak tahu itu bahannya opo. Kita cuma bisa mengira-ngira. Dan kita juga nggak bisa pakai acuan dibungkusnya. Kita juga nggak bisa pakai acuan standar. Apa misalnya API gitu ya. Karena ya kebanyakan oli itu enggak enggak mencantumkan logo API. Jadi tanpa logo berarti olinya ya bukan API beneran. Tidak pernah diuji di laboratoriumnya API. Ya makanya itu olah sekarang kita jarang bisa nemukan oli yang bagus. Apalagi kalau untuk motor, karena untuk motor itu nggak ada yang bisa menguji. Kalau misalnya dulu gitu ya, oli motor pakai oli mobil kan, bisa pakai acuan API. Kalau sekarang nggak ada. Mana ada oli motor gitu ya yang dicantumkan di API, walau ada sih jarang sih, kayak contoh oli Bardahal yang bungkus lama ya, yang bungkus botol merah itu oli motor yang ono API nih. Tapi kalau oli-oli modern wah wis nggak ada. Mungkin ada ya yang beberapa pakai rekomendasi oli Dexos. Masalahnya oli Dexos itu seringnya encer ya 10W30, maksimal mungkin 10W40 atau berapa 5W40 mungkin ya. Itu pun Dexos 2 atau apa gitu yang untuk mesin diesel, bukan untuk yang PCMO. Padahal oli diesel itu kalau dipakai di motor bisa sih, bisa. Tapi aditif oli diesel itu banyak. Aditif kalau terlalu banyak ya nggak bisa keluar performanya. Ada istilah oli low SAPS itu kan tujuannya karena ya kalau kerai terlalu banyak itu ngurangi performa, bikin masalah macam-macam. Tapi wes repotnya sekarang seperti itu, kita nggak bisa pakai acuan teori ya. Lebih baik itu ya kita uji cobalah sendiri, pakai oli mana yang bisa membuat mesin itu bisa halus lebih lama. Kalau dipakai kencang bisa tetap kencang terus, nggak bermasalah. Kalau yang lain mungkin bisa merasakan sendiri mesinnya jadi panas atau enggak. Kalau yang pakai motor lagi bisa merasakan apakah bisa selip kopling atau enggak. Ya wis lah seperti itu. Jadi ya mau nggak mau sekarang ini kalau ingin tahu oli bagus atau enggak ya terpaksa harus dicoba. Kalau belum nyoba banyak oli jangan bilang bahwa oli ini bagus, oli ini jelek. Harus dibandingkan dulu. Oh lebih bagus dari ini, makin banyak pembanding makin bagus. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.